Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazamkom dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijianti Septiana Wulandari dengan NPM 211022167. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yang mana merupakan tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dan Judicial Review yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Syafriadi SHMH. Baik, saya akan membahas tema tentang kekuasaan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana menganut konsep kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam sejarahnya, Indonesia juga memiliki kisah tentang politik dan demokratisasi yang tidak singkat. Indonesia memiliki konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami beberapa perubahan atau amandemen. Amandemen pertama kali dilakukan pada tahun 1999 hingga tahun 2002 yang mana pada keseluruhannya terdapat 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang mana di dalamnya terdapat unsur pendukung yakni infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Di Indonesia yang termasuk dalam suprastruktur politik yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, MA, MK, dan KY atau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang termasuk dalam infrastruktur politik yaitu partai politik, ada golongan kepentingan, ada golongan penekan, dan juga tokoh-tokoh politik. Fokus kita kali ini ialah pada salah satu bagian dari suprastruktur politik, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sesuai pada pasal 5 ayat 1, yakni yang berbunyi, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Undang-undang yang dimaksud ialah dalam arti Legislative Act atau akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama lembaga eksekutif. Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang dalam arti Executive Act atau kewenangan Presiden dalam membentuk undang-undang atau perundang-undangan yang lain seperti Perpu, peraturan pemerintah, dan juga peraturan Presiden. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun 1999. Dalam hal ini terdapat perubahan posisi atau pengalihan kekuasaan yang sangat drastis. Yang maksud saya di sini adalah kekuasaan pembentukan undang-undang yang awalnya berada di tangan Presiden dialihkan ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana pada pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan ini berbanding terbalik pada pasal 5 ayat 1 sebelum amandemen, yang mana isinya menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Pengalihan kekuasaan pembentukan undang-undang tersebut pada pokoknya dapat kita sebut juga sebagai pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan akibat amandemen tersebut, saat ini Presiden bukan lagi sebagai legislator utama,
melainkan Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping itu, menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan undang-undang yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam peraturan tata tertib. Bahkan lebih dipertegas lagi dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Artinya, kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran atau budgeting, dan kekuasaan pengawasan atau kontrol berada pada tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hal tersebut secara konstitusi dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Untuk lebih lengkapnya, uraian mengenai kewenangan DPR terdapat pada Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 20 dan pasal 20A, yang mana masing-masing terdiri atas 5 ayat dan 4 ayat. Pada pasal 20 menentukan bahwa 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak dapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Selanjutnya, pada pasal 20A berbunyi 1. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Berkaitan dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dapat kita kelompokkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut. 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan. 4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dilindungi oleh konstitusi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan legislatif. Bahkan di dalam ketentuan pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menggambarkan betapa kuatnya posisi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang telah dikemukakan, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki dan memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Namun, dalam hal itu bukan berarti bahwa undang-undang tersebut merupakan produk Dewan Perwakilan Rakyat saja, melainkan juga produk bersama Presiden. Dari bunyi ketentuan pasal 20 ayat 1 itu dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat lebih dominan daripada Presiden dalam pembentukan undang-undang. Demikian presentasi dari saya.
tentang kekuasaan DPR sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Atas banyaknya kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.